Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini karena ini materinya adalah metode penelitian dan etika sains ya, etika ilmu ya, sains atau ilmu, maka pagi ini saya beri tugas untuk membuat semacam praktikum mandiri. Nanti Anda keluar, tugasnya ada di surat cinta saya ini. Nanti surat cinta ini Anda baca oleh ketuanya, kemudian apa tugasnya ada di dalam ini ya, nanti itu. Karena ini saya ngarahkan sebetulnya Anda supaya terbiasa untuk melakukan pencanderaan terhadap objek-objek riset apa yang harus nanti akan Anda jadikan topik mungkinnya untuk tesis Anda ya gitu. Seperti itulah caranya. Walaupun ini mungkin masih sifatnya general, tapi inilah salah satu metode riset itu seperti itu, dimulai dengan pendalaman atau pengkajian lapangan dulu. Nah, itu namanya observasi. Ya, di dalam yang kemarin nanti materinya mungkin saya kasihkan lewat Google Classroom ya. Nanti praktikumnya pagi ini Anda lakukan sendiri di lapangan itu. Nah, nanti ini ada dua kelas ya, dua kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok A kamu, ini kelompok B kamu. Jangan dibuka ya, sudah pegang, jangan dikasihkan, kamu pegang. Biasa, jangan dilemparkan orang. Belajar untuk tanggung jawab mandiri. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu loh ya. Ini pasca loh ya. Jangan dibaca sekarang. Nanti materi ini dibaca di lapangan kepada kelompoknya. Paham ya? Tiap kelompok dengarkan dulu, habis begitu masing-masing individu berpencar. Paham ya? Jangan ada yang berdekatan. Masing-masing individu mandiri-mandiri mengikuti apa yang diperintahkan atau di guidance di dalam surat cinta ini tadi, dalam amplop ini ya. Nah, apa yang diperintahkan itu nanti Anda catat pakai catatan mandiri ya. Bisa ikutin ini ya. Nah, tadi dicatat di lapangan itu, dicatat itu ya namanya catatan sendiri-sendiri itu tadi. Nah, setelah waktu itu selesai, nanti waktunya sudah saya tentukan di situ. Waktu itu selesai, Anda nanti kembali lagi ke kelas ini, ya, bisa diikutin. Nah, dengan catatan bahwa masing-masing pribadi individu sudah mulai mendapatkan objek pembahasan. Mungkin banyak objeknya, paham ya? Nah, tugas Anda setelah begitu adalah melakukan semacam akumulasi atau pengumpulan informasi dari masing-masing individu tadi ya, dipimpin oleh ketuanya ini tadi yang pegang. Nah, ya ayo Mbak, sini Mbak, sini ya. Dibuka dulu tuh anunya biar kelihatan, soalnya di shooting itu biar kelihatan yang terlambat ini loh. Nanti lihat ke sana ya. Nah, masing-masing individu nanti memberi berdiskusi dengan grupnya masing-masing. Kemudian dari sekian informasi yang Anda dapatkan itu, coba
fokuskan kepada sebuah objek yang akan dijadikan pokok pembahasan untuk masing-masing grup. Paham ya? Kalau ada misalnya 10, pilih satu atas dasar sharing anggota itu tadi. Bisa diikutin ya. Nah, objek ini tadi yang satu itu kemudian Anda perdalam ya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, misalnya katakannya objeknya itu objek A misalnya, yang ini objek B itu A, maka A itu harus dikasih batasan dulu. Apa itu A? Paham ya? Supaya tidak meluas. Nah, itu caranya menggiring begitu. Objek A, apa itu A? Buat batasan. Untuk membuat batasan, pasti Anda mencari referensi. Betul. Nah, sudah begitu diskusikan. Oh, batasannya ini. Dan Anda harus punya keberanian untuk menyampaikan pendapat Anda di dalam memberikan batasan. Jangan hanya terfokus kepada apa yang ada di referensi itu sendiri. Nanti tidak maju. Paham ya? Misalnya di referensi itu misalnya orang sholat itu harus menghadap ke barat. Misalnya ya, kalau di kita kan begitu. Yaitu kiblat. Kita punya banyak, salah itu. Bukan menghadap ke barat, kepada kiblat. Kiblatnya ada di Mekah. Kalau di Jawa sholat menghadap ke barat, itu menghadapnya ke Tanzania. Halo. Ya, kalau tidak percaya coba di dalam Google itu ya, peta atau itu. Kita itu sudah menyimpang hampir sekian derajat. Ya, sekarang kan ada kompas itu taruh gitu, set masjid-masjid itu sapnya menceng gitu ya. Dan yang menghadap, kan betul ya, di Jawa itu kan menghadapnya ke Jakarta itu. Kalau ditarik, kalau Anda naik pesawat terbang dari Surabaya itu bukan ke Jakarta, tapi menujunya Sumatera, terus lurus ya. Nah, itu satu contoh. Anda boleh menyampaikan semua pendapat itu tadi untuk menambah hasanah pengetahuan ya. Yang kemudian yang mungkin yang keduanya yang adalah apa fungsinya daripada itu semua ya. Itu tadi. Apa ciri-cirinya, apa fungsinya, apa nilai gunanya, apa itu manfaatnya. Nanti kami kembangkan sendiri loh ya. Tapi kira-kira koridornya seperti itu. Karena sains itu pada dasarnya adalah memberikan sebuah informasi tentang nantinya di depan itu tujuannya untuk apa, metodenya bagaimana, terus nilai gunanya itu untuk apa. Paham ya? Nah, objek yang sudah Anda dapat itu tadi harus sampai kepada tugas itu tadi. Nah, itu habis itu Anda membuat paper group, paper A dan paper B jadi satu. Paham ya? Misalnya kamu anggotanya siapa saja, paper itu sudah. Nah, nanti saya kasih beberapa minggu, saya beritahukan kapan itu paper itu nanti sudah jadi. Anda diskusikan di dalam kelas. Saya nanti akan hadir di sini. Saya ingin tahu sudah jadi. Tapi sementara itu ya kira-kira mungkin 2 mingguan gitu ya. Jangan minggu depan, minggu berikutnya lagi ya, sehingga Anda punya kesempatan untuk membuat paper itu sebagai sebuah tugas, dan itu ada relevansinya dengan materi-materi yang saya sampaikan nanti. Bisa diikutin, sudah bisa dipahamin. Kalau sudah bisa dipahamin, sekarang Anda keluar mencari objek itu tadi. Kelompok A misalnya, objeknya jangan berdekatan. Ada yang di situ tapi terlalu jauh. Kalau jauh, yang dekat-dekat saja, pertanian tapi atau agronomi sebelah sana, yang satu di HPT sebelah sini ya. Jangan menjadi satu supaya mendapatkan hasanah informasi yang lebih banyak.
Bisa diikutin. Nah, kalau sudah, nanti kumpul dulu, dibacakan tadi ke kelompoknya, habis itu membuat catatan. Paham? Di situ ada tulisan apa? Ikutin tulisan itu. Oke. Udah. Kalau sudah, sekarang silakan bertebaran di muka bumi untuk mencari informasi. Oke, silakan. Saya tunggu di sini. Sudah. Durasi waktunya berapa menit? Duh, jangan tanya, dilihat nanti di situ. Sudah ada instruksinya, dibacakan dulu. Menyebar yang satu ke sana, yang satu ke sana. Silahkan cari objek di mana. Apa yang diajarkan kepada para mahasiswa pasca yang saya kemukakan dalam video ini adalah merupakan sebuah metode ilmiah yang pendekatannya tidak ada lain melalui riset. Ada di dalam ajaran keislaman dikenal dengan burhani, yaitu dengan menghubungkan hukum-hukum sebab akibat di dalam alam itu nanti, mulai dari eksplorasi. Karena ada metode-metode lain untuk menggali keilmuan. Misalnya ada metode filsafat. Ya tentunya ilmunya adalah ilmu filsafat. Maka tidak bisa diriset, akan tetapi dengan mengajukan argumentasi, dikenal dengan premis-premis. Masuk akal enggak premis-premis itu? Diambil sebuah kesimpulan sebagai kebenaran filsafatin. Sementara untuk menggali keilmuan yang sumbernya adalah wahyu, nggak bisa menggunakan metode riset, tapi menggunakan metode apa yang dinamakan keyakinan dahulu, karena bahwa itu adalah sebuah sumber kebenaran, supaya tidak terjadi penolakan terhadap kebenaran wahyu, hingga pada saat Anda mengimplementasikan apa yang diimanin atau diyakini daripada informasi wahyu itu tadi, akan terwujud sebagai sebuah kebenaran atas dasar keimanan. Kemudian ada metode yang namanya perenungan atau kontemplasi untuk mendapatkan sebuah kebenaran-kebenaran atas dasar apa yang disebut dengan pendalaman akal, merenung. Ini metode ini lebih mengena apabila melakukan pendekatannya dengan argumentasi juga, yaitu tesis, antitesis, sintesis. Ini lain kali saya sampaikan metode perenungan ini dalam mendalami sebuah kebenaran. Sementara untuk menggali hakikat daripada segala apa yang dohir ini, itu namanya ilmu hikmah. Metodenya tidak ada lain kecuali melalui metode penghayatan, bukan pakai akal, tapi dijiwai, dihayatin. Insya Allah pada kesempatan lain mudah-mudahan ada kesempatan. Ada metode namanya
intuisi atau firasat itu sangat terkenal. Maka pendekatannya untuk mendapatkan intuisi atau firasat, kebenaran intuisi atau firasat itu, pendekatannya, metodenya dengan memahami gejala-gejala yang dohir, maka Anda akan bisa melihat yang batin di situ, intuisi. Sementara untuk menggali pengetahuan kejiwaan, maka metodenya metode jiwa dengan melihat perilaku dari seseorang dengan seksama dan diberikan sebuah eksperimen-eksperimen, akhirnya Anda akan bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang jiwa seseorang. Metode ini sudah berkembang pada ilmu psikologi. Kemudian ada yang dinamakan dengan metode tauhid, yaitu adanya ilahi yang tunggal. Maka metode ini pendekatannya hanya melalui informasi wahyu, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat dan perbuatan Allah di dalam alam ini tadi, maka Anda akan melihat ketunggalan atau wujud tunggalnya ilahi. Metode ini dikenal dengan istilah metode irfani di dalam penggalian keislaman. Memang di dalam metode ini sifatnya subjektif, karena metode ini sangat fokus kepada hakikat ketunggalan ilahi, sehingga alam raya ini dianggapnya adalah sebuah ketiadaan semata. Metode ini sering juga disebut sebagai metode wahdatul wujud. Jadi selain daripada Allah itu tidak berwujud, karena segala sesuatu yang wujud itu diwujudkan oleh ilahi, maka yang wujud adalah pencipta wujud itu sendiri. Itulah metode penyatuan antara makhluk dan kholik. Metode ini tidak bisa diterapkan untuk metode ilmiah atau metode riset. Cara yang terbaik adalah memadukan sebetulnya metode irfani ini dengan metode burhani, sehingga terjadilah ketunggalan antara penyebab keberadaan yaitu ilahi dan disebut sebagai kholik, dan keberadaan itu sendiri yaitu makhluk yang akan dikaji relevansinya, korelasinya dengan keilahian itu sendiri. Ya, itu namanya metode penyatuan kemahatunggalan ilahi dengan kemajumukan daripada perbuatan ilahi itu sendiri, yaitu alam raya seisinya. Ada juga metode spiritual, serba jiwa, spiritual serba
nyawa. Nah, ini hanya didekati dengan metode filsafat atau wahyu. Nah, kalau metode filsafat bisa berkembang spiritual kepada sistem keyakinan. Makanya kita mengenal ada kepercayaan kebudayaan, kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda, ada kenal Sunda Wiwitan, Kejawen dan sebagainya, itu filsafat, itu spiritual karena ada kekuatan gaib. Sementara bagi mereka yang tadi yang mengimanin ada kekuatan gaib tapi bisa didekati melalui wahyu, maka kekuatan gaib itu diuraikan di sana melalui sumber wahyu. Ada yang tidak nampak, itu kekuatan jin, kekuatan malaikat, kekuatan jiwa, dan kekuatan Allah itu sendiri. Nah, itulah beberapa metode yang dinamakan dengan penggalian pengetahuan, tergantung dari mana sumber pengetahuan itu digali, tentunya metodenya berbeda-beda. Dan kita tahu juga sama saja untuk kita menggali sumur, tentunya alatnya bisa pakai bor, bisa pakai pacul, bisa pakai traktor, yang penting kan airnya keluar. Jadi terserah, itu bisa berkembang kemana-mana. Mudah-mudahan dengan sedikit uraian ini Anda akan semakin memahami bahwa tidak ada jarak antara penggalian pengetahuan yang bersumber wahyu dan pengetahuan yang sumbernya adalah alam raya ini sendiri, karena dua-duanya itu saling mengisi. Nah, itu maksud daripada metode burhani yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya. Kalau seperti ini yang digali pada sumber wahyu yang diajarkan pada mereka yang ingin belajar lebih dalam dan lebih luas tentang isi Al-Quran, insya Allah akan terjadi lompatan jauh ke depan dan daya tarik Al-Quran akan semakin bercahaya. Mudah-mudahan bermanfaat paparan dengan peraga para mahasiswa yang sudah Anda lihat metode pada video di depan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.